Assalamualaikum. Salam hormat guys, Pasejuran Selawase guys. Kita lanjutkan cerita Bapak Tanah Jawir dan sekarang kita sudah sampai di episode ke-9. Tapi sebelum lanjut silahkan pencet tombol subscribe-nya dan kalau ada koreksi atau masukan silahkan tulis di kolom komen guys. Kita ngintro dulu guys. Wilayah pedukuhan yang dibangun oleh Raden Paku di sekitaran Sidomukti perlahan demi perlahan menjadi wilayah pemukiman yang ramai. Orang-orang datang untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, supaya tidak jauh dari guru mulia mereka. Di beberapa desa sudah mulai dibangun sumur-sumur untuk dipakai bareng. Di Manyar, di Sedayu, Leran, dan sekitarnya. Pada suatu hari, Raden Paku, mulai sekarang kita sebut Raden Paku Sunan Giri ya. Ulangi. Pada suatu hari, Sunan Giri keluar dari masjid selepas mengajar para santri-santri beliau. Saat melihat keluar masjid, beliau tampak terkejut. Di sana ada sosok laki-laki berjalan mendekati masjid. Sunan Giri menegaskan dengan pandangannya untuk mengenali siapa orang itu. Setelah lebih dekat guys, hati Sunan Giri tiba-tiba makduk gitu. Beliau terkejut bercampur senang. Ternyata yang datang itu adalah seorang sahabat lama yang ia sangat hormati. Seorang besti. Laki-laki itu juga tak kalah alim. Beliau juga seorang juru dakwah yang keren. Menguasai banyak banget ilmu agama. Fikih, usul fikih. Apalagi tasawuf, wah jos ngeri. Seni, sastra, arsitektur. Pokoknya beliau ini idola. Laki-laki yang datang itu guys adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Beliau adalah putra sulung dari Kanjeng Sunan Ampel. Dan Sunan Giri sudah akrab sekali dengan Sunan Bonang bahkan sejak waktu remaja. Saat mereka berdua sedang berguru di Kanjeng Sunan Ampel. Saat jarak mereka sudah sejangkauan tangan, mereka berdua kemudian saling bersalaman dan berpelukan. Alhamdulillah bro, akhirnya sampai juga, kata Kanjeng Sunan Bonang. Alhamdulillah Gus, aduh mimpi apa saya, kok tiba-tiba didatangi tamu agung. Gimana perjalanan? Macet nggak? Mereka kemudian berbasa-basi sejenak. Mereka berbincang-bincang di teras masjid dengan sangat akrab. Mereka tampak rukun. Dua orang alim sedang memadu rindu setelah lama tak bertemu. Jadi gini bro, Sunan Bonang mulai pembicaraan serius. Ya Gus, gimana? Maaf ya, ini dialognya saya bikin santai biar selau. Ini tanpa mengurangi takzim saya pada para wali. Jadi gini bro, sebenarnya aneh itu mau ngaji. Mau ikut gak? Loh kalau urusan ngaji Gus, budal, kemana kita? Ke Mekah kita. Lah, jauh. Itu kalau pikiran saya loh ya. Tapi beda dengan Sunan Giri. Tanpa pikir panjang Sunan Giri bersemangat menyanggupi ajakan seniornya ini untuk memperdalam ilmu agama sampai ke Mekah sekalipun. Padahal mereka berdua sudah punya banyak sekali santri. Menguasai sudah banyak sekali ilmu agama. Tapi mereka masih selalu merasa kurang. Ya sudah, sekarang kita berangkat. Tapi ada baiknya kita mampir dulu ke Ampel. Kita pamit dulu sama Babe, kata Kanjeng Sunan Bonang. Oh siap, sama senior mah ikut. Yang penting nuntut ilmu sat mas. Sesuai dengan rencana perjalanan. Mereka mampir dulu untuk minta izin dan restu kepada guru mulia Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel merestui keberangkatan mereka berdua. Tapi beliau berpesan agar dua muridnya ini mampir dulu ke Pasai. Minta izin kepada orang alim yang tinggal di sana. Kemudian Sunan Bonang bertanya kepada Kanjeng Sunan Ampel. Maaf ayahku. Siapakah gerangan orang alim di Pasai itu? Kemudian Sunan Ampel berkata,
beliau adalah ayahmu. Kanjeng Sunan Bonang kaget bro guys. Kemudian beliau bertanya, wahai ayahanda, apa maksudnya? Jadi siapa sebenarnya ayahku? Kemudian Kanjeng Sunan Ampel berkata, wahai anakku Magdum Ibrahim, ayah itu nggak ngomong sama kamu, ayah ngomong sama temanmu ini loh, si Ainul Yakin ini loh. Kamu tetap anakku, santai aja, nggak usah bingung, nggak usah panik. Kamu tetap anakku. Tapi orang di Pasai itu adalah ayah dari Ainul Yakin, sahabatmu ini. Kemudian Maulana Ainul Yakin alias Sunan Giri terperanjat. Dan beliau pun berkata, wahai guru mulia, saya izin tanya yang tadi ditanyain sama teman saya ini ya. Ini maksudnya gimana? Baiklah, kata Kanjeng Sunan Ampel. Sekarang saya akan terangkan semuanya. Wahai muridku Ainul Yakin. Oh tadi di sini ya. Wahai muridku Ainul Yakin. Ketahuilah bahwa sebenarnya kamu masih berkerabat denganku. Kamu bukan hanya murid, tapi juga keponakanku. Anakku, ketahuilah bahwa di Samudra Pasai itu ada orang alim yang bernama Syekh Maulana Ishak. Aku memintamu untuk menemui beliau dan minta restu kepada beliau. Karena tak lain dan tak bukan, dia adalah ayahmu. Engkau adalah anak kandung dari Syekh Maulana Ishak. Dan nama ibumu adalah Dewi Skardadu, putri dari Prabu Menak Sembuyu, Raja Blambangan Banyuwangi. Lalu ayahnya ayahmu, atau kakekmu gitu aja lah, kok repot banget nyari kata-kata. Lalu kakekmu adalah orang alim bernama Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kubro, atau dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah seorang pendakwah Islam generasi awal Nusantara. Lahir pada tahun 1349 Masehi di sebuah desa di Samarkand, kalau sekarang Uzbekistan. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 1465 di Pulau Jawa. Makamnya ada di Semarang anakku. Tepat di tepi Jalan Pantura, di dekat pintu tol Semarang Timur. 20 menit dari Hotel Aston Semarang. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang dan Sunan Giri saling pandang. Hotel Aston. Maaf ayah, dari mana ayah tahu? Ayah tahu nak. Sebab beberapa bulan yang lalu, ayah sempat berziarah ke sana sewaktu ikut pelatihan dan uji kompetensi asesor BNSP bersama tim LSP Prodigi, di mana aku bekerja sebagai direktur. Lah ini fotonya ada. Lo ada? Lo ada lagi? Lo ada? Syekh Jumadil Kubro, kakekmu itu. Beliau punya 3 orang anak, semuanya laki-laki. Yang pertama adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmara. Orang Jawa sering menyebut beliau dengan sebutan Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Makamnya ada di Paciran. Beliau memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah Ali Murtado. Ditugaskan untuk berdakwah di sekitar Madura, Nusa Tenggara, Bima, dan kemudian kembali ke Gresik. Dan kemudian di Gresik itu dikenal dengan nama Raden Santri. Kemudian anak kedua dari Mbah Ibrahim Asmoro Kondi adalah Ali Rahmat. Yang tak lain adalah orang yang sekarang sedang bicara ini, yaitu aku sendiri, Sunan Ampel. Dan seperti kalian berdua tahu anakku, aku punya beberapa anak, yaitu kamu sendiri, wahai Magdum Ibrahim. Kemudian ada saudaramu yang lain, ada Raden Kosim, ada Siti Mutmainnah, ada Siti Asyikoh yang diperistri oleh Raden Patah dari Demak. Kemudian ada Dewi Mursimah yang dinikahi oleh Sunan Kalijogo. Dan tentu ada Dewi Murtasiah yang kamu nikahi sendiri, wahai Ainul Yakin. Kemudian anak kedua dari kakekmu, alias saudaraku, atau pamanmu ya, adalah Syekh Abdullah As'ari, atau dikenal dengan Sunan Bejagung Lor.
Makamnya ada di sekitar Senori, Tuban. Satu wilayah teritorial dengan ulama keren Nusantara, yaitu Mbah Fadol Senori. Lantas yang ketiga adalah Syekh Maulana Ishak. Menikah dengan Dewi Skardadu, putri Prabu Menak Sembuyu dari Blambangan Banyuwangi. Yang kemudian dari sana terlahirlah engkau, wahai Ainul Yakin. Sunan Giri dan Sunan Bonang mendengarkan dengan penuh seksama. Ini saya terangin dikit ya. Jadi Syekh Maulana Ishak guys, itu bisa dibilang kakeknya para wali gitu. Dan hubungan kekerabatan para wali Songo itu dekat-dekat gitu ya. Kan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi atau ayahnya Sunan Ampel itu kan kakaknya. Berarti Sunan Ampel adalah keponakannya. Nah, karena Sunan Giri adalah anak dari Syekh Maulana Ishak yang bersaudara dengan ayah Sunan Ampel, yaitu Mbah Ibrahim Asmoro Kondi itu, dan sedangkan Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel, berarti Sunan Giri dan Sunan Bonang adalah sepupu. Bener nggak ya? Kalau ada salah-salah atau koreksi mohon tulis di kolom komen. Sunan Ampel kemudian memberikan restu kepada dua anak muridnya yang paling beliau cintai. Berangkatlah wahai anak-anakku. Jika kelak kalian berjumpa dengan Syekh Maulana Ishak, sampaikanlah salam takzimku kepada beliau. Sampaikan salam hormat paseduluran selawase. Setelah itu Sunan Bonang dan Sunan Giri berjalan tegap menuju Pasai untuk menuju Mekah menuntut ilmu. Pasai itu guys, kalau sekarang katanya loh ya, ada di sekitar kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara. Nah kalau menurut Mbah Google, jarak dari Gresik ke Aceh itu ada 3.000-an kilometer guys. Kalau naik pesawat dari Surabaya itu sekitar 3 jam. Kalau pakai darat nih, pakai mobil bisa 4-5 hari. Mobil tuh. Kalau motor mungkin bisa sampai seminggu atau 2 minggu. Kalau jalan kaki berapa lama? Bisa 4-5 bulan guys. Itu baru ke Pasai. Nah kalau ke Mekah, rasa dipikir. Tapi bagaimanapun Pasai adalah titik singgah wajib dalam perjalanan mereka ke Mekah untuk menuntut ilmu. Mandatory transit kalau istilah teman-teman tour and travel tuh. Setelah berjalan beberapa waktu, sampailah mereka berdua di ujung paling barat jazirah Nusantara, di sebuah negeri yang asri, sebuah negeri yang damai, yaitu Samudra Pasai. Kemudian bertemulah mereka dengan Syekh Maulana Ishak. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan besok coy.